Bunda aja Pak Kades ya. Pak Kades ya. Sini nah. Yang masuk lagi satu ya. Masuk lagi satu. Coba lu coba. Yang masuk sini yang apa ya? Ada sini. Dan minimal kita ya. Coba nah. Kirim ini sayang. Tunggu ya. Belum semua masuk ya. Jangan potong ini kita. Siap. Ini masih cool balina. Siapa takut? Bisa. Kelihatan sampai 3 itu. My school kata? Ya my school. Nggak tahu, belum saya minta bergabung. Coba ya. Ingat ya. Rago di Mang, my school Mang. Ya siap. Ya tunggu lu. Kan udah mulai ya. Langsung keluar saja nih. Enak. Udah nah. 11. Apa dengar suaranya ya? Udah. Ya. Yang lengkap itu ya. Ya. Gampang nih. Ini mesnya. Udah yang KWA sana. Nih. Sing daya apik kan ya. Baik, mulai aja ya. Boleh ya. Suara kedengeran. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut bergabung di kegiatan webinar yang saya lakukan hari ini. Baik, sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai suatu kegiatan. Doa saya akan langsung pimpin. Baik, berdoa menurut keagamaan dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman atas waktunya yang sudah bergabung di webinar saya hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ikomang Sukayasa, guru SD Negeri 3 Kesiman, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Denpasar. Mohon izin teman-teman, saya share screen. Sudah terlihat ya?
Ya, baik teman-teman. Untuk webinar hari ini saya akan menyampaikan materi yang saya pelajarin di modul 1.4, yaitu budaya positif. Baik, latar belakang yang saya ambil dari budaya positif ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pengajaran menekankan pada pendidikan yang berorientasi pada anak. Pendidikan harus berpihak pada anak dan upaya menghambakan diri pada anak. Anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat bakat serta potensinya sebagai individu yang unik. Sementara itu, guru harus memberikan tuntunan dan pedoman agar anak tidak kehilangan arah dan menuju merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan bagian dari pendidikan, tempat tumbuh kembangnya karakter peserta didik. Salah satu langkah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas, sehingga siswa memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seringkali permasalahan dengan murid berkaitan dengan komunikasi antar murid dengan guru, terutama ketika murid melanggar suatu aturan dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Kurang adanya komunikasi menyebabkan relasi murid dan guru menjadi kurang. Salah satu langkah dalam menerapkan budaya positif adalah dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Kesepakatan kelas berisi berupa aturan yang membantu guru dan siswa bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan yang disusun perlu mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan dan perlu diperbaiki dan dikembangkan secara berkala, seperti setiap awal semester. Untuk mempermudah pemahaman murid, kesepakatan dapat ditulis, digambar, atau disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan disadari oleh murid. Strategi ini adalah dengan mencetaknya di setiap buku laporan kegiatan murid. Oleh karena itu, rancangan aksi nyata ini adalah penyusunan kesepakatan kelas. Baik, Bapak, Ibu, Guru, saya membuat rancangan tindakan kelas, yaitu rancangan aksi nyata kesepakatan kelas dengan tujuan sebagai berikut. 1. Membangun karakter dan budi pekerti peserta didik yang menuju profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan
melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang ketiga, mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 4. Kesepakatan kelas dapat membangun budaya positif. Kelima, munculnya rasa saling memiliki dalam proses pembelajaran. 6. Tumbuhnya nilai disiplin positif bagi guru dan murid. Untuk tolak ukur yang saya ambil yaitu 1. Antusias murid dalam belajar meningkat. Dapat dilihat dari persentase ketuntasan dalam menyelesaikan tugas-tugas maupun peningkatan hasil belajar. Kedua, hubungan yang harmonis antara guru dan murid melalui isian kuesioner yang diisi murid mengenai pendapat murid terkait sebelum dan setelah kesepakatan kelas terbentuk. Apakah dampak yang dirasakan dan bagaimana hubungan murid dengan guru dalam prosesnya? Yang ketiga, tumbuhnya nilai-nilai disiplin murid di kelas, misalnya menjaga kebersihan kelas, saling membantu atau gotong royong dapat dilakukan dengan dokumentasi foto. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan saya lakukan. 1. Menginformasikan via WA grup kelas pada murid bahwa kita akan menyusun kesepakatan kelas sekaligus mengevaluasi dalam kegiatan pembelajaran semester lalu. Yang kedua, sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. Ketiga, menumbuhkan dan membiasakan penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas. Keempat, menyusun kesepakatan kelas bersama murid. Kelima, pembuatan poster kesepakatan kelas. Keenam, murid menandatangani kesepakatan kelas yang berupa poster. Dan yang ketujuh, merefleksi dan mengevaluasi dari hasil-hasil yang terwujud. Nah, di sini dukungan yang saya butuhkan untuk menjalankan kesepakatan kelas yaitu 1. Komitmen dari sekolah setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah serta dengan wali kelas. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah atau memanfaatkan kekuatan ketersediaan sarana dan prasarana. Ketiga, tentunya saya membutuhkan dukungan yang sangat diperlukan yaitu komitmen orang tua dan murid. Baik, Bapak Ibu Guru, selanjutnya saya akan menyampaikan 3 aspek yang perlu saya capai di modul 1.4 yaitu kompetensi lulusan. Nah, guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu capaian umum. Yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga,
memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, capaian yang terakhir yaitu capaian khusus. 1. Mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan, stimulus respon, dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Yang keempat, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosi murid. Baik, Bapak Ibu Guru, pada webinar hari ini yang dengan materi budaya positif di sini meliputi dua bagian yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pembuatan kesepakatan kelas, dan yang kedua pengimbasan budaya positif dengan rekan sejawat di SD Negeri 3 Kesiman. Baik, Bapak Ibu, untuk kesepakatan kelas, saya akan jelaskan kesepakatan kelas itu adalah sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif murid sebagai subjek pendidikan sehingga setiap pendapat murid perlu dihargai. Melalui kesepakatan kelas, anak-anak belajar tentang nilai-nilai demokrasi dan pentingnya bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Bapak Ibu Guru, saya sudah pernah membuat kesepakatan kelas yaitu di kelas 4, di kelas 5 dan kelas 6 dari semester 1, dan saya menemukan hasil dari kesepakatan kelas itu dengan murid yaitu yang pertama saya menemukan komitmen dari murid, yang kedua tanggung jawab dari murid, dan yang ketiga saling menghargai, jujur, dan peduli antar sesama. Baik Bapak Ibu Guru, saya di sini akan menyampaikan topik yaitu ada 6 topik penting dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Topik yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik tentang setuju atau tidak setuju dari hukuman dan konsekuensi. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pertanyaan berikut? Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Baik, Bapak Ibu Guru, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu budaya positif.
Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan pembiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkan budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin pada profil pelajar Pancasila. Budaya positif juga bisa disebutkan gambaran umum yang harus kita capai untuk mendapatkan suasana yang bisa mendukung bagi perkembangan anak didik. Budaya positif dapat dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebelumnya kita sudah pernah mendengar kata disiplin. Budaya positif juga perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan merdeka belajar, mandiri, dan bertanggung jawab. Arti merdeka di sini bahwa murid mampu tidak tergantung pada orang lain. Murid juga mampu menentukan hidupnya sendiri, jadi dia sudah mampu mandiri. Budaya positif ini sering kita kaitkan dengan kata disiplin. Selanjutnya, disiplin itu biasanya dikaitkan dengan kontrol, yang berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Nah, di sini kita sering mendengar kata disiplin. Nah, disiplin itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan lingkungan positif untuk menciptakan budaya positif. Baik, Bapak Ibu Guru, saya akan menyampaikan topik yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal bisa disebut juga dengan perubahan paradigma. Merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Baik Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan dan lakukan dengan sendiri. Bapak Ibu genggam tangan Bapak Ibu keduanya. Dan saya contohkan seperti menggenggam tangan. Sobeklah secari kertas kecil. Tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu dan letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Dan selanjutnya perintah teman Bapak Ibu guru untuk mencoba membuka genggaman itu dengan sekuat tenaga. Dengan cara membujuk, mengancam, merayu, menyuap agar kepalan tangan Bapak Ibu terbuka. Apa yang terjadi?
Apakah Bapak Ibu rela membuka kepalan yang berisi kertas yang Bapak Ibu tulis? Nah, sekarang kita lanjut. Ketika Bapak Ibu memegang suatu, baik saya ulangi, ketika Bapak Ibu memegang suatu benda yang penting, dan ketika itu ada yang memaksa Bapak Ibu untuk membuka genggaman tangan, apakah Bapak Ibu guru akan membuka atau tetap mempertahankannya? Karena kita sendiri yang memegang kontrol kepalan tangan tersebut. Apakah nanti pada akhirnya kita membuka atau menutup kepalan tangan tersebut, itu semua tergantung pada diri kita sendiri. Sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu, apakah itu penting atau tidak untuk Bapak Ibu buka nanti kepalanya. Nah, jika kebutuhan kita sangat penting, mungkin saja Bapak Ibu membuka kepalan tangan tersebut. Nah, tetapi yang bisa memerintahkan tangan Bapak Ibu terbuka atau tertutup hanya Bapak Ibu sendiri. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu termasuk dalam perubahan paradigma teori kontrol atau teori kontrol pilihan atau ilusi kontrol. Di sini ada 4 bagian ilusi kontrol yang ada pada diri kita. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita sebelum mempelajari saya sebelum mempelajari modul ini memang benar kita bisa mengontrol murid, tetapi pada kenyataannya bahwa murid itu tidak bisa dikontrol karena yang bisa mengontrol murid itu hanya dirinya sendiri atas pembiasaan perilakunya sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saya sendiri sering berbicara kepada murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering mengkritik murid, kemudian membuat mereka merasa bersalah dengan harapan sadar akan perbuatan atau kesalahannya. Tetapi yang saya lihat ternyata memang itu merupakan sebuah harapan atau tujuan kita yang memang keliru, tidak sesuai dengan makna dari kontrol itu sendiri. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dalam setiap pembelajaran, kita sering membujuk anak pada saat sementara mungkin dia mau. Tapi pada selanjutnya ketika tidak dibujuk, anak tersebut tidak bakalan mau mendengarkan karena setelah kita bujuk, anak itu hanya bisa melakukan penguatan, maka akan ketagihan. Dari paradigma itu harus benar-benar kita rubah. Dan yang keempat itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada dasarnya sebuah pembelajaran di modul ini yang memang benar-benar seperti itu adalah orang biasa memaksa karena pada orang muda. Misalnya pada murid kita akan menimbulkan permusuhan. Contohnya seperti yang pernah saya alami, saya sebagai guru memaksa murid itu untuk melakukan
yang apa yang jadi keinginan kita. Jadi dari pihak murid itu tidak setuju dengan apa yang saya paksakan, jadinya dia memiliki rasa punya merasakan bahwa dia tuh saya tidak mau menuruti apa kata Pak Guru, jadinya dia memiliki rasa seolah-olah kita tuh sebagai musuhnya dia. Baik, yang selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Di sini ada dua teori, yaitu stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Nah, stimulus respon itu adalah kita mencoba mengubah. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sebenarnya di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang apa yang ada di dunia. Yang stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang keenam, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Nah, sekarang kita masuk ke makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Apa itu makna disiplin? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini yang dimaksud adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dan menurut Diana Goshen pada tahun 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat capaian tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga itu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terdapat 6, yaitu mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Baik Bapak Ibu Guru, untuk teori materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang, dari dalam Bapak Ibu Guru sendiri. Dan yang kedua, motivasi eksternal itu bersumber dari diri orang lain yang bersangkutan. Sebagai contoh, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan motivasi eksternal contohnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukannya. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti lain, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan dan dihukum oleh penghargaan. Pemberian penghargaan, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan dihukum oleh penghargaan, yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Pemberian penghargaan, penghargaan penghukum, sedangkan dihukum oleh penghargaan, penghargaan memastikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan, sedangkan dihukum oleh penghargaan, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Pemberian penghargaan yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Baik Bapak Ibu Guru, ini adalah contoh tindakan guru dalam bentuk hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu bentuk dari hukuman. Yang kedua, siswa disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk dalam hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu termasuk hukuman. Dan selanjutnya, contoh dari konsekuensi adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Itu termasuk konsekuensi. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk konsekuensi. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Itu termasuk konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah suatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi.
Hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Untuk hukum, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Yang keempat, untuk hukuman yaitu paksaan, sedangkan konsekuensinya stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakitkan diri sendiri, sedangkan konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman yang keenam, konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Yang ketujuh, pada jenis hukuman, yaitu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang negara, bahasa, ataupun agama. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam atau memotivasi secara intrinsik. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, di sini ada mengapa tidak peraturan saja yang tadi sudah saya sebutkan, dan ini adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan keyakinan kelas yaitu tanggung jawab. Yang kedua, yang termasuk peraturan, dilarang mengganggu orang lain, sedangkan keyakinan kelas menghormati orang lain. Peraturan yang termasuk peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sedangkan yang masuk keyakinan kelas, menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturan yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Sedangkan keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Yang termasuk peraturan yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Sedangkan keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Yang merupakan peraturan yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Sedangkan keyakinan kelas, menghormati orang lain, bersabar. Peraturan yang ketujuh, gunakan masker. Sedangkan pada keyakinan kelas yaitu adalah kesehatan dan keselamatan. Yang termasuk peraturan yang ke-8, jangan berlari di kelas atau koridor. Sedangkan keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Baik Bapak Ibu, lanjut untuk yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sekolah merupakan salah satu tempat untuk mengenalkan perilaku baik dan membiasakan hidup dengan budaya positif. Dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah, tidak terlepas dari peran guru yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma berpikir teori kontrol. Ketika kita sebagai seorang guru merasa memiliki kewajiban mengontrol perilaku murid,
agar berperilaku sesuai yang guru inginkan atau sesuai aturan sekolah. Sehingga yang sering terjadi apabila siswa melakukan kesalahan, maka kita memberikan hukuman. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud perilaku siswa adalah siswa tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Yang tidak baik, maka kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu ada pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, makanan, dan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Kebutuhan seperti ini adalah hubungan akan koneksi sosial, menjadi bagian dari suatu kelompok, dan keinginan untuk terhubung dengan orang lain, misalnya dengan teman, dengan keluarga, pasangan, atau lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, yang diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini merupakan keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebuah percobaan yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik, yang selalu ingin mencapai yang terbaik. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan atau pilihan. Kebutuhan yang mandiri, otonomi, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan arah hidup seseorang, seperti menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan yang menarik. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan sini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan, hidup tanpa menikmati apapun betapa menyedihkan. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba yang sedang bermain, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Mereka tidak berbeda. Anak-anak juga mempunyai kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Yang selanjutnya yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama, yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, untuk penghukum, seorang penghukum
bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif seperti murid mengulangi kesalahan berkali-kali atau memiliki perilaku menjadi agresif. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah yaitu murid akan merasa rendah diri, merasa gagal, dan tidak dihargai. Posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, lalu selalu berupaya mengontrol murid dan melakukan pendekatan persuasi. Yang bisa dilakukan posisi kontrol ini adalah posisi guru sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Posisi kontrol yang keempat, yaitu pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasanya dilakukan adalah sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berbagai dengan pelanggaran tata tertib. Yang keenam itu adalah segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Konsep segitiga restitusi yang diterapkan dalam dunia pendidikan selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara tentang murid merdeka. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka, satuan pendidikan harus menerapkan disiplin yang positif. Secara pemahaman, segitiga restitusi merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahannya. Melalui restitusi, satuan pendidikan bisa membantu para murid untuk mencapai tujuannya, memiliki sifat disiplin, dan memulihkan dirinya sebagai berbuat salah. Tujuan dalam menerapkan restitusi ini
bukanlah menyenangkan orang lain, melainkan menjadikan mereka bisa menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Penerapan segitiga restitusi dalam satuan pendidikan yang perlu ditekankan ada pada seorang pendidik atau dalam hal ini seorang guru, yaitu guru harus bisa menciptakan kondisi yang membuat para murid mampu menyelesaikan masalah dan bisa berbuat lebih baik lagi. Penyampaian diberikan kepada murid juga harus sesuai dengan kondisi seorang murid. Guru bisa menyampaikan semua orang pernah berbuat salah. Bahkan, guru juga mengatakan, kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka selanjutnya ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi ada 9, yaitu pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Langkah-langkah segitiga restitusi ada 3, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Yang maksudnya di sini adalah murid yang mengalami masalah di sekolah perlu adanya bimbingan dari seorang pendidik. Jika seorang anak yang mengalami masalah, pendidik harus meyakinkan mereka dengan ucapan, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Secara tidak langsung, anak yang diberikan kalimat seperti itu, tingkat emosional mereka akan sedikit mereda. Dari situlah pendidik bisa mulai menstabilkan si anak saat mereka sudah merasa sedikit tenang. Dan kedua, validasi tindakan salah. Setelah dilakukan penstabilan emosional, langkah berikutnya ialah memahami alasan anak tersebut melakukan kesalahan. Dalam sebuah teori kontrol, semua tindakan manusia yang baik maupun buruk pastinya memiliki maksud atau tujuan tertentu. Sehingga yang diperlukan oleh pendidik adalah memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada saat langkah pertama dan kedua telah sukses dilakukan, maka secara psikis anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya dan menjadi orang yang mereka inginkan. Hal yang terpenting dalam menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Pada saat mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, pendidik dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Sehingga dengan segitiga restitusi ini, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka dan mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Baik Bapak Ibu, saya akan menunjukkan contoh percakapan tentang segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya akan tampilkan sebuah video yang menunjukkan praktek saya menggunakan segitiga restitusi. Mohon izin share dulu.
Nah, ini adalah video yang sudah saya kerjakan saya menggunakan skenario kasus pertama. Saat pembelajaran PJOK, Dara tidak hadir dalam pembelajaran tersebut karena menonton YouTube di ponselnya. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Saya akan putarkan videonya. Bapak tadi melihat kamu tidak mengikuti pembelajaran PJOK dan Bapak mengecek di kelas, ternyata kamu sedang bermain ponsel. Nah, ketika Bapak sedang mengajarkan PJOK, mengapa hal itu bisa terjadi? Ya Pak, maaf tadi saya bosan saat jam pelajaran PJOK. Dan untuk mengusir rasa kebosanan itu, saya menonton YouTube di ponsel. Baik, Bapak bisa lihat tadi kalau kamu merasa senang melakukannya karena kamu merasa tidak bosan. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain karena teman-temanmu akan mengikuti kelakuanmu nanti. Ya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita, apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu lakukan. Kita harus saling menghormati Pak. Betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali lagi saat kamu menonton film di YouTube tadi. Apakah ketika kamu menonton film kesukaanmu di YouTube, kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Tidak Pak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurutmu? Ya Pak. Nah, sekarang mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ya Pak, saya akan meminta maaf kepada Bapak Komang dan kepada teman sekelas untuk berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sekali lagi mohon maaf. Baiklah, permohonan maaf kamu Bapak terima. Sekarang kembalilah ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Ya Pak, saya berjanji saya akan kembali ke kelas Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga kamu menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Baik Bapak Ibu Guru, tadi sudah saya tampilkan video segitiga restitusi. Saya menyelesaikan permasalahan siswa yang sedang bermain ponsel saat mengikuti pelajaran PJOK. Baik Bapak Ibu Guru, demikian presentasi yang saya sampaikan hari ini. Semoga kita nantinya bisa menjalankan budaya positif di sekolah SD Negeri 3 Kesiman bersama-sama dan membantu siswa untuk berkembang lebih baik. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Akhir kata, tadi saya awali dengan doa dan sekarang saya akhiri dengan doa. Berdoa menurut keagamaan kepercayaannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih atas bantuannya. Untuk akhir ini Tia minta kameranya di-on-kan dulu untuk foto bersama. Mungkin nanti foto bersama akan dibantu oleh rekan saya Putu Diah Yeni dari SD Negeri 2 Penati. Mungkin untuk bantu fotonya, Bu Diah. Masih mood dia. Aktifin suaranya. Mohon teman-teman onin kameranya ya. Sudah Bu Diah? Apa-apa? On suaranya. Lagi sekali. Bebas. Sudah Bu Diah?
Ya, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan sudah bergabung di webinar ini. Saya mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian materi saya. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Wayan Didi Gunawan. Mungkin ada saran atau masukan. Silakan Pak Didi Gunawan. Silakan Pak Didi, suaranya di-on kan. Mungkin ada masukan atau saran. Maaf Pak, tidak ada. Ya, Materinya sudah bagus Pak. ya. Mungkin ada saran atau masukan Pak Didi. Ya tetap semangat. Terima kasih Pak Didi. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau masukan. Kalau tidak, saya akhiri webinar hari ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau Halo. ya, kenapa Bu Made Rusmini? Made Ya. Rusmini ya. Ya, Presentasi tadi sudah bagus, sudah semangat, bergelora. Ya, sudah lancar. Semangat Pak Mang, semoga lulus panjang sekali. Ya. Digojlok Pak, maksudnya untuk menjadi guru penggerak panjang sekali. Digojlok. Aduh, semoga lulus. Berat sekali ujiannya, Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Made. Terima kasih Bu Made. Ya. Baik Bapak Ibu, silakan karena waktu sudah menunjukkan jam 14.07, silakan Bapak Ibu boleh live dari webinar hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga kita bisa menjalankan budaya positif di SD Negeri 3 Kasiman.